Baik. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nah, kaifa halukum? Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, tapi lagi nggak enak badan sedikit aja Ustadz. Oh, alah. Bikin enak badan. Ya, nggak apa-apa. Kita nggak lama-lama ya. Insya Allah setengah jam sudah selesai. Insya Allah ya. Dan saya juga kurang sehat nih. Masih flu. Jadi insya Allah malam hari ini kita coba setengah jam saja. Baik, tunggu dulu. Zalika. Terakhir Zalika. Kita coba buka di jilid 1. Zalika itu sampai di mana? Zalika, Zalika. Di mana Zalika itu? Oh, Zalika tersani. Ya, sudah ters yang kedua berarti ya. Nah, kalau begitu kita ini sekarang kita kembali ke kitab PDF yang asal, bukan yang Garut. Kalau kemarin kan yang landscape itu. Insya Allah untuk kedepannya kita pakai kitab yang sama yang PDF. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang malam hari ini adalah kita akan belajar yaitu materi inti. Ada sih. Ini dia. Materi inti dari Sulukoh dars yang pertama atau darsul awal gitu ya. Layarnya apa di tempat kalian? Sudah kelihatan belum? Putih. Bagaimana? Layarnya sudah kelihatan? Sudah Ustadz. Sudah. Kelihatan Ustaz. Dan disiapkan buku catatannya ya. Budaya, sama Asia, kemudian Nabi dan Husna sudah. Oh ya, nah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tunggu Abahana pulang sholatnya nggak apa-apa. Nah, Bidang Husna alhamdulillah juga sudah hadir. Sama, semuanya siapkan buku catatannya. Kita akan mencatat malam hari ini adalah materi inti dari 1 ya, atau dari awal Durusulukoh. Tulis ya. Ada beberapa, ada 5 nih, ada 5 yaitu jenis-jenis harokat dalam bahasa Arab. Tentu yang nomor 1 ini insya Allah mudah dipahami ya. Nanti opsional saja yang nomor 1 ini. Yang penting itu dari nomor 2 sampai nomor 5. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau nomor 1 ini hanya untuk pembiasaan saja nanti. Tapi tetap saya jelaskan. Nomor 2, mengenal jenis-jenis kata dalam bahasa Arab, ini penting. Kemudian isim muzakkar dan isim muannas, ini penting. Mengenal isim isyarah hada. Jadi di dars yang pertama kita kenal kata hada gitu ya. Sementara yang terakhir adalah menggunakan adatul istifham a, ma, sama man. Baik. Sudah ditulis? Atau masih nulis? Kalau sudah selesai bilang selesai ya. Jadi biar saya nggak berdiam diri. Sudah? Belum ya? Baik, kalau belum saya tunggu dulu.
Gimana? Sudah selesai? Belum? Sudah Ustaz. Nah, sudah ya. Salma, gimana Salma? Nidaul Husna? Sudah Ustaz. Nah, sudah semua ini ya berarti ya? Baik, kita lanjutkan kalau sudah ya. Afwan. Jenis-jenis harokat dalam bahasa Arab. Harokatnya ini tentunya kalau yang sudah baca Quran pasti tahu harokat gitu ya. Harokat ada apa aja pasti sudah paham. Gitu ya. Asyakal. Harokat itu bahasa Arabnya asyakal. Ya, asyaklu itu namanya harokat. Ya. Dalam bahasa Arab harokat itu syakal. Kita nyebutnya harokat gitu. Baik. Syakal itu ada 3, ada tombah, ada kasroh, ada fathah. Ya, saya ulangi, harokat itu ada 3, ada tombah, ada kasroh, ada fathah. Nah, kemudian, sudah, cara tuh. Nah, gak apa enggak, yang tadi nggak usah yang ini ya. At-tombah, jalan sendiri. Tombah adalah harokat yang membuat huruf hijaiyah berbunyi U. Jadi kalau ada huruf hijaiyah ketemu tombah itu bunyinya jadi U gitu ya. U dan menjadi panjang bunyinya jika bertemu dengan waw sukun setelahnya dan dalam satu kata. Nah, baik. Contohnya di sini kata muslimun. Muslimun, muslimun gitu ya. Dibacanya muslimun. Kemudian ada muslimuna, muslimuna. Nah, muslimuna, kenapa muna? Karena ada waw sukun di dalam satu kata gitu ya. Makanya dibacanya panjang. Muslimuna. Nah, ini penting bagi yang masih terbawa logat gitu ya. Atau ya logat daerah gitu ya. Jadi dirubah, jangan mengatakan muslimun satu orang tapi mengatakannya muslimun, muslimun. Nah, kalau kita nyebutnya muslimun berarti banyak orang gitu ya. Orang-orang muslim. Tapi kalau muslimun berarti hanya satu orang. Nah, baik. Contoh lainnya ada kolamun ya. Nah, kemudian setiap isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang berharokat akhir tombah maka disebut juga dengan kondisi marfu. Ya, marfu namanya. Ya, namanya marfu. Kita tidak boleh memanjangkan bacaan pendek dan memendekkan bacaan panjang dalam bahasa Arab. Ya, sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan tadi kalau misal dibacanya harokatnya misalnya tidak ada wawunya, tidak ada wawu sukun setelahnya, ya dibacanya pendek. Jangan dibaca panjang. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah yang dicetak tebal itu ya. Jadi isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang berharokat akhir tombah ya, maka disebut dengan kondisi marfu. Nah, pokoknya ketemu kata benda ya, kata benda dalam bahasa Arab harokat akhirnya tombah berarti dia namanya marfu. Baik. Sampai sini jelas atau bingung? Jelas atau bingung? Jelas Masih Ustaz. jelas. Atau masih nulis? Nah, sudah selesai nulisnya? Sambil nulis ya. Siapa? Nidaul Husna, Salma Askia, Hidayah, Tafadhol silakan ditulis. Ini penting. Kelihatannya sederhana ya. Sederhana sekali loh pelajaran Toma ini. Toma Kasroh Fatah ini sederhana, tapi penting. Kadang orang itu lupa. Seringkali ketika sudah baca tulisan Arabnya itu, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Nah, ini salah.
Harusnya pendek tetap pendek, panjang tetap panjang. Seperti itu. Baik, sudah selesai nulisnya? Sudah belum? Belum ya? Baik, saya tunggu. Kalau sudah, bilang sudah ya. Nanti biar saya lanjutkan. Kalau sudah, bilang sudah. Bagaimana? Masih? Masih nulis? Masih nulis? Hidayah? Sudah Ustadz. Sama sudah. Nidaul Husna, Hidayah, gimana? Sudah Ustadz. Sudah. Nida, gimana Nida? Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Nah, nanti kalau misal nggak ini ya, simak rekaman lagi, kalau misal kurang paham. Baik, kita lanjutkan selanjutnya kasroh. Al-kasroh. Kasroh itu harokat yang membuat huruf hijaiyah berbunyi i dan menjadi panjang bunyinya jika bertemu dengan ya sukun setelahnya dan dalam satu kata. Ya, jadi huruf yang ketemu harokat kasroh maka dia jadi bunyi i, bukan e ya, tapi i. I. Nah, kemudian jadi panjang kalau setelahnya ada huruf ya sukun. Contoh, sarirun. Sarirun. Ini rirun jadi panjang karena setelahnya ada ya sukun. Ya, ada ya disukun, ini kasroh kan, ada ya sukun, makanya jadi panjang. Sarirun. Kalau dibaca sarirun, sarirun, sarirun jadi salah, ya itu salah. Yang betul sarirun, gitu ya. Dahabtu ilal masjidi, masjidi, gitu ya, masjidi. Tidak boleh dibaca masjidi, masjidi, tidak boleh. Nah, ilal itu tidak boleh juga. Ilal, gitu ya. Dibacanya pendek karena tidak ada ya sukun setelah kasroh ini. Nah, misalnya ini beda. Jadi setiap isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang berharokat akhir kasroh maka disebut juga dengan kondisi majrur. Ya, kalau yang domah disebut marfu, kalau yang kasroh disebut majrur. Tapi harokat akhir ya, kayak gini. Kalau ini enggak. Ini kan harokat akhirnya domah. Kalau yang ini harokat akhirnya kasroh. Nah, yang harokat akhirnya kasroh, yang seperti ini namanya majrur. Ya, berarti kata al-masjidi ini isim yang majrur. Kenapa majrur? Dia harokat akhirnya kasroh. Ya, baik. Yang catatannya ini sama. Tidak boleh membacakan bacaan pendek, tidak boleh memendekkan bacaan panjang. Sama. Ditulis dulu, nanti kalau sudah silahkan bilang sudah. Ditulis dulu, nanti kalau sudah bilang sudah. Dengan diam. Kalau diam nanti saya nggak tahu apakah sudah atau belum. Sudah Ustadz. Sudah. Yang lain gimana? Sudah Ustadz. Belum Ustadz. Dan Hidayah
tulis dulu. Nah, sama nggak apa-apa kalau belum bilang belum. Santai saja, santai saja. Harus nulis. Nanti kalau nggak nulis gimana belajarnya? Karena ini kan nggak ada dari kitab ini tambahan. Nanti kalau sudah bilang ya Hidayah. Sudah Ustaz. Sudah. Wah, di tempat Hidayah ada hajatan kayaknya. Tetangga Ustaz. Suaranya kedengeran sampai sini. Iya Ustaz. Gak apa-apa. Yang penting tetap semangat belajar. Baik, kita lanjutkan pelan-pelan. Terakhir fathah. Fathah yaitu harokat yang membuat huruf hijaiyah tipis. Huruf hijaiyah tipis itu yang selain apa ya? Yang dibacanya itu enggak o, kayak ro, bo, so, bo, itu huruf hijaiyah yang tebal gitu ya. Ada kalau dalam ilmu tajwid namanya ada sifat tafkhim, tebal gitu ya. Kalau yang tipis ya biasa seperti ba, sin gitu kan. Tapi kalau yang tebal-tebal huruf hijaiyah itu seperti ro, bo, so, bo, oke, bo, gitu kan. Wo, itu semuanya huruf tebal. Nah, kalau ini huruf yang tipis, buat huruf hijaiyah yang tipis berbunyi a, jadinya a, gitu ya. Kalau kena fathah jadinya a. Dan huruf yang tebal bunyinya jadi o, ro, so, bo, gitu ya. Dan dibaca panjang apabila setelahnya ada alif dan masih dalam satu kata. Contohnya kata hadza, gitu ya. Gitu ya. Tapi ini ada pengecualian ya, khusus hadza ini hanya ini panjang. Meskipun nggak ada alif. Setelah ha ini nggak ada alifnya, tapi hadza itu hanya harus dibaca panjang. Tidak boleh dibaca hadza, ya itu nggak boleh. Dibacanya hadza gitu. Hanya panjang. Kalau yang ini jelas ya, karena ada alif setelahnya. Ya. Fathah setelahnya ada alif. Qara'tu kitaban. Baca. Dan setiap isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang berharokat akhir fathah, ini harokat akhir fathah, ya, maka disebut juga dalam kondisi mansub. Ini namanya mansub. Ya. Kenapa? Karena harokat akhirnya fathah. Kalau ditanya, kenapa kitaban kamu katakan sebagai kata benda atau isim yang mansub? Karena harokat akhirnya fathah. Harokat akhirnya fathah. Catatannya sama. Nggak boleh membedakan yang panjang dan nggak boleh memanjangkan yang pendek. Nah. Ditulis dulu, nanti kalau sudah bilang sudah. Sudah? Belum ya? Oh, belum. Selesaikan dulu. Layar saya kelihatan jelas kan? Yang takutnya nggak kelihatan layarnya. Gimana? Masih? Sudah Ustaz. Hidayah, sudah Hidayah? Sudah Ustaz.
Sudah. Nidaul husna? Sudah. Sudah. Salma, gimana Salma? Sudah belum? Sudah Ustadz. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan nggak seputar harokat fathah kasroh dhammah? Ada pertanyaan? Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Mafhum ya. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan kalau begitu. Jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada jenis-jenis kata. Kata ya, kata dalam bahasa Arab itu ada jenisnya. Apa aja jenisnya? Kita lihat. Al-kalimah. Al-kalimah itu artinya kata. Ya ini yang salah dari Indonesia. Ya bukan yang salah sih. Penerapan atau pengambilan literasi yang salah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu artinya susunan beberapa kata. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimat itu maksudnya satu kata, bukan susunan beberapa kata. Nah, kalau susunan beberapa kata dalam bahasa Arab itu namanya jumlah, bukan kalimat. Baik. Kalimat yang al-kalimat ini artinya kata. Al-kalimatu artinya kata. Kalimat itu ada tiga. Pertama ismun, yaitu kata benda. Kemudian ada fi'lun, yaitu kata kerja. Satu lagi adalah harfun, yaitu kata bantu. Nah, pelan-pelan saja, yang penting paham. Gimana? Ada pertanyaan? Masih nulis ya? Kalau sudah selesai nanti bilang ya. Sudah Ustadz. Sudah. Yang lain gimana? Sudah belum? Salma, Nidaul Husna. Salma, Nidaul Husna sudah? Sudah? Belum? Sudah Ustadz. Sudah. Nidaul Husna sudah Nidaul Husna. Sudah Ustadz. Sudah. Hidayah? Sudah Hidayah? Sudah Ustadz. Nah, baik, kita lanjutkan. Jelas ya nih? Nah, kita lanjutkan sedikit lagi mungkin ya. Karena di sini persiapan untuk paket C. Isim. Apa itu isim? Isim atau kata benda adalah setiap kata dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan waktu. Atau sering juga disebut dengan kata benda. Meskipun masuk juga dalam kategori isim nama orang. Ya, jadi meskipun tagline-nya atau definisi mudahnya kata benda, ya, kata benda, tapi masuk juga dalam isim itu adalah nama orang, nama negeri, ya, nama negara, negeri, atau tempat gitu ya. Dan juga sifat itu juga masuk ke dalam isim. Nah,
Baik. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita kasih contoh. Contohnya kitabun, kursiyun, kolamun, maktab. Ini semua benda mati gitu ya. Kitabun artinya buku. Kursiyun artinya kursi. Kolamun artinya pena. Maktabun artinya meja. Ini semua benda mati. Ya, ini benda. Makanya dia masuk kategori isim. Kan dia benda. Ya, benda. Kursiyun, kitabun, kolamun, maktabun ini semua benda. Ya. Baik. Sampai sini paham atau ada pertanyaan? Paham? Paham Ustadz. Paham. Kita lanjutkan sedikit ya. Muhammadun sama Aisyah. Muhammadun sama Aisyah ini nama orang. Ada di sini definisinya nama orang. Nama orang itu masuk juga kategori isim. Nah, nama orang itu masuk kategori isim. Masuk juga nama negeri. Mekah sama Riyadh. Ini nama negeri atau nama tempat gitu ya. Asfar. Asfar ini artinya kuning. Azraq artinya biru. Kemudian aswad artinya hitam. Kalian sambil ngelihat warnanya ya, warna kotakannya. Asfar ini kuning, azraq ini biru, aswad artinya hitam. Nah, yang ini jamilun artinya indah, indah seperti kata sifat tadi ya. Sifat itu juga masuk isim. Jamilun indah ya, atau bagus. Nazifun bersih. Nazifun bersih gitu ya. Jamilun indah, nazifun bersih. Ini masuk kategori isim. Warna juga masuk ya. Mungkin tadi belum sempat ditambahkan. Warna itu juga masuk isim. Silakan ditulis semuanya. Nanti kalau sudah selesai bilang. Mungkin tadi ada yang belum sempat ini ya, kecatat artinya. Kitabun artinya buku, kursiyun artinya kursi, kolamun artinya pena atau pulpen, maktabun artinya meja, Muhammadun artinya Muhammad, Muhammad ya Muhammad, Aisyah artinya Aisyah, Makkah ya Makkah, Makkah Mekah gitu ya. Riyadh ya Riyadh ya. Riyadh itu ibu kota Arab Saudi, Riyadh ya. Kemudian asfar kuning, azraq biru, aswad hitam ya. Jamilun indah, nadhifun bersih. Nah, baik, kalau sudah selesai nulisnya bilang ya. Sudah Ustadz. Ya, sudah. Nidal Husna sama Salma. Sudah Ustadz. Sudah Ustadz. Baik, itu sudah semua ya. Eknan, tunggu sebentar. Baik, Afan ya. Saya itu agak pilek. Saya mute dulu sebentar tadi. Baik, insya Allah selanjutnya
yang fiil kemudian harf kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf ya kalau ngomongnya berlangganan, masih kurang sehat juga. Dan semoga yang sakit juga selain saya hari ini, semuanya seluruh muslimin diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya diampuni dosa-dosanya ya. Karena sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita pada malam hari ini terkait bahasa Arabnya. Ya, jangan lupa buku catatannya itu jangan sambil hilang, dipelajari dengan betul. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Silahkan kalian bebas bertanya, baik itu bertanya di grup ataupun bertanya di Jabri, itu tidak masalah. Ya. Di grup itu kalian boleh loh bertanya soal materi. Kalian boleh nanya dan boleh bertanya di grup ataupun di Jabri juga tidak masalah. Dan baik, kita stop dulu sharingnya. Dan sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.